teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan haleluya, gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan haleluya, bersyukur akhirnya kita bisa nyampe di kebun binatang. Seru juga ya. Seru Tante. Ternyata di sini baru pertama. Kak Uli kemana aja Kak Uli? Kak Uli tahu nggak di tempat ini tuh banyak binatang. Ada apa aja? Ada semut. Semut mah di rumah semut di rumah juga ada. Di mana ada pula ada semut. Terus ada apa dong? Aku pengen lihat ini jerapah. Oh, jerapah. Itu tuh jerapah. Tante, jerapah tuh kandangnya ada di sana. Kita ke sana yuk. Jerapah bawa apa? Makanannya apa? Mau makanan? Bulu kelinci. Lihat tadi ada kan? Aku bawa ini. Tada! Lihat. Ini main Tante. Betul? Pisang. Ini wortel. Pisang. Ini buat ini. Ya, ini mah Kak Uni juga makan pizza. Sama dong. Yaudah, apa? Tapi kita apa itu yang merah-merah? Ini mah kerupuk. Ini mah buat nasi siapa? Belalainya panjang tuh. Suka makan aja. Ayo, kita kasih ke sana ya Tante. Ayo kasih makan binatang yuk. Waduh, ternyata seru juga ya Tante. Makasih udah diajakin. Serunya ngapain nih? Tadi aku ngasih makan kelinci. Ternyata dia suka Pakai wortel ya? Iya dong. Tante tadi pisangnya kasih makan yang Tadi aku lihat sih. Kak Uli nggak pernah ngasih makan binatang? Belum pernah, nggak punya juga ini. Kalau Uli? aku sih sering Tante Kak Uli di rumah kasih makan binatang. Aku kan pelihara hewan. Banyak, seru banyak. Ada 2. Apa? Ada ikan, ada guguk, dan aku sayang banget sama hewan peliharaan. Lucu pasti. Iya dong, makanya aku pasti sayang. kalau sama guguknya sayang banget ya. Iya dong. Suka diajak ngobrol ya. Suka dielus-elus, digendong, bawa jalan-jalan. Udah kayak sahabat gitu ya. Iya betul. Seneng ya pasti. Karena tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Kalau lagi sedih pasti ngajak ngobrol. Jadi kayak terhibur. Kalau sedih kan nggak mau jadi ngajak tuh, kan nggak bisa bicara. Punya sahabat yang paling setia, yang sangat setia. Siapa Tante? Bukan binatang tapi bukan juga manusia. Oh, aku tahu. Ada yang tahu nggak? Kita tanya coba teman-teman. Ada yang tahu nggak siapa? Pasti tahu ya kan? Iya. Yang paling setia, yang mengerti setiap keadaan kita, mau kita susah, mau senang, dia selalu setia. Punya Uang. Siapa? Siapa coba? Satu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sahabat kita yang setia. Ya betul. Tuhan Yesus. Yuk. Sekarang kita mau nyanyi itu ya Tante ya? Iya. Oke. Sahabat kita yang setia, Tuhan Yesus.
Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk mengawali ibadah kita di dalam doa. Semuanya dalam sikap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, biarlah setiap kami masing-masing kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, baik guru-guru kami yang melayani juga hari ini. Tuhan memberkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Kak Uli, Kak Uni, tahu nggak ada sebuah rumah atau bukan rumah ya, perahu yang besar yang bisa menampung semua binatang-binatang. Kayaknya lebih besar dari kebun binatang ini. Oh iya, Semua binatangnya bisa masuk. Ingat nih. Apa? Bateranu. Iya, Bateranu. Kan Kak banyak Uli tuh memang binatangnya. pinter. Iya, makanya karena diselamatkan Nabi Nuh, jadi kita bisa melihat binatang-binatang di Iya, kebun betul. binatang ini. Oh gitu ya Tante ya. Yuk, kita nyanyi itu lagu itu ya, pakai gerakan Nabi Nuh ya. dan istrinya ya? Nabi Nuh dan istrinya. Oke. Anak-anak semua ikutin tante dan kakak-kakak ini ya, gerakannya ya. Sambil kita bangkit berdiri, yuk semua berdiri kita nyanyi pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, siap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat
Anak-anak, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, menari dan melompat buat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan Tante berharap kalian tidak hanya menjadi pendengar saja. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh menjadi pelaku firman, dan kita juga boleh taat akan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, kita belajar taat akan firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus, taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, sahabat kami yang setia, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita lewat puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan hati kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami boleh duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ajar kami Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh senantiasa belajar taat akan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Kario yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan Kak Rio Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup,
yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Halo, selamat pagi adik-adik Pelnap GPD Kopo Permai. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah online GPD Kopo Permai. Pelnap ini, Karyo yakin kita bisa ada di saat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ini semua karena berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa ya di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah melihat video tentang bagaimana seorang panglima besar yang sangat kuat, ya, gagah, tapi ternyata kena sakit kusta. Sakit kusta itu kayak gimana sih? Kalau kita lihat sakit kusta itu di seluruh badan penuh dengan luka. Ngeri ya. Penuh dengan luka. Seorang yang gagah perkasa, kuat, tapi di badannya penuh dengan luka. Aduh, kebayang ya bagaimana perasaan Naaman. Tetapi kita boleh melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk Panglima Naaman ini. Kita lihat rencana Tuhan yang luar biasa ini dimulai dari anak kecil. Anak yang mungkin tidak kelihatan. Kenapa? Oke, kita lihat sama-sama mulai dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dari 2 Raja-Raja 5. Di situ dikatakan bahwa ketika Naaman sedang sakit, ternyata di rumah Naaman ada seorang pelayan wanita. Dan dia bukan orang yang sudah besar, tetapi anak kecil. Oke, kita akan lihat anak kecil ini. Anak kecil ini ternyata adalah seorang tawanan. Siapa yang pernah jadi tawanan? Kasihan kalau jadi tawanan. Ditangkap, ketika berperang ditangkap. Kamu gak boleh kemana-mana, kamu ditangkap. Setelah ditangkap, dibawa, diikat, ditaruh di rumah. Kamu jadi pelayan. Pasti gak enak. Pasti gak enak. Sebagai orang yang merdeka, sudah biasa untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Menjadi seorang tawanan bukan hal yang enak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah jadi tawanan, ternyata anak itu dijadikan pelayan. Zaman dulu, pelayan itu mungkin bisa disamakan dengan budak. Disuruh seenaknya, tidak punya harga diri. Kamu harus ikut yang dikatakan oleh tuanmu. Itu seorang pelayan. Anak ini yang adalah tawanan, setelah jadi tawanan dia jadi pelayan. Dia ternyata, Karyo kasih tanda garis bawah ya, ternyata anak yang sangat tahu tentang Tuhan. Ayo, siapa di sini yang tahu tentang Tuhan? Siapa yang di sini yang masih ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Oke, kita lihat selanjutnya. Ketika anak ini ada di rumah tuannya,
Dia melihat bahwa Naaman tuh seorang yang gagah perkasa, tetapi menjadi tidak percaya diri. Ya pasti, kenapa? Karena ternyata di seluruh badan dia ada luka. Zaman dulu sakit kusta itu dianggap penyakit apa ya sebutannya ya? Kayak penyakit yang kalau orang berdosa banget kena penyakit itu. Jadi dijauhi orang karena bau. Seorang yang gagah perkasa tiba-tiba dijauh orang. Orang lihat, sakit, kena kusta, malu. Tetapi anak kecil ini membuktikan bahwa biarpun dia adalah tawanan, dia sangat mengasihi tuannya. Karena ternyata karena dia mengasihi Naaman, dia memberitahu kepada istri dari Panglima Naaman untuk pergi ke daerah Israel. Supaya apa? Supaya disembuhkan oleh Tuhan. Kita melihat bahwa anak ini ternyata memiliki kasih yang luar biasa. Di dalam keadaan dia seorang tawanan, seorang pelayan, pembantu, tetapi dia sangat mengasihi tuannya. Sehingga dia bisa katakan, Tuan, ayo pergi ke daerah Israel. Di sana Tuhan akan bertemu dengan seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuanku. Di dalam kasih ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapannya apa? Pengharapan supaya tuannya sembuh. Luar biasa anak ini. Yang kedua, kita melihat bahwa di dalam keadaan dia seorang pelayan, ternyata dia tetap menjadi berkat dimanapun dia berada. Siapa yang masih menjadi berkat dimanapun kita berada? Di sekolah harus jadi berkat. Bahkan guru-guru pun harus jadi berkat dimanapun kita berada. Oke, bagian poin pertama yang adalah kasih. Yang poin kedua adalah tentang iman. Ayat ketiga, Karyo catat dia memiliki iman yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam iman tersebut dia percaya, garis bawah ya, percaya bahwa ketika Naaman pergi, dia bisa sembuh. Jadi kalau kita beriman, kita percaya. Kemarin Karyo dengar firman Tuhan dari Ibu Gembala yang mengatakan bahwa ketika kita memandang pada Tuhan, berarti kita setuju dengan Tuhan. Kita menerima apa yang Tuhan kasih buat kita. Jadi percaya apapun yang mau dilakukan, dia percaya. Anak kecil ini percaya bahwa kalau Naaman pergi, dia akan sembuh. Poin kedua dari iman adalah tidak takut. Kalian bayangin nggak? Kalau misalnya anak kecil ini berpikir, bagaimana ya kalau tuanku pergi dan dia nggak sembuh? Pasti aku akan dibunuh oleh dia. Ada takut. Benar nggak? Pasti ada takut. Tetapi anak ini di dalam imannya, kalau tadi kita udah garis bawah percaya, yang kedua adalah tidak takut. Di dalam percaya, kita tidak takut. Kenapa? Karena ketika Karyo, guru-guru sekolah minggu, adik-adik semua percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut. Kita
menyerahkan seluruh hidup kita untuk percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah iman terdiri dari percaya dan tidak takut. Poin terakhir, ini hal yang sederhana. Karyo pengen berbagi hal yang sederhana untuk adik-adik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus memberi dampak yang luar biasa untuk orang lain. Jangan percaya hanya percaya untuk diri sendiri. Percaya hanya untuk buat saya. Tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayanya kita harus memberi dampak untuk orang lain. Kita lihat contoh anak kecil ini, biarpun dia masih kecil, biarpun dia seorang tawanan, biarpun dia seorang pelayan, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal luar biasa yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Ada kemenangan yang terjadi. Jadi, pada pagi hari ini, pesan yang Karyo pengen bagi buat adik-adik semua. Di dalam hidup kita, kasih, pengharapan, dan iman harus ada di dalam hidup kita semua. Guru-guru maupun anak-anak di semua aspek hidup kita pakai kasih kita, pengharapan kita, iman kita untuk apa? Memberi dampak untuk orang lain. Saat-saat ini ada begitu banyak orang, dan bahkan mungkin kita sendiri, guru-guru maupun anak-anak, kita merasa susah, sedih. Pandemi ini bikin kita banyak, bagaimana? Tetapi ingat, ketika iman kita, pengharapan kita, kasih kita ada di dalam hidup kita, kita memberi dampak buat orang lain. Contoh sederhana, Karyo mau anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini samperin papa mamanya, peluk papa mamanya, katakan, aku menyayangimu, Tuhan tolong kita semua. Ayo lakuin semuanya. Lakuin, samperin papa mamanya, katakan seperti yang Karyo bilang tadi. Aku menyayangimu, Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan, biarlah itu menjadi pesan yang luar biasa untuk guru-guru, untuk anak-anak. Dan Karyo akan tutup dengan satu ayat hafalan buat adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 7. Nanti ditampilin ya sama Kak Deni ya di sini ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita baca sama-sama yang keras. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Biarlah ayat hafalan ini menjadi pegangan untuk guru-guru maupun anak-anak dimanapun kita berada. Persekutuan kita dengan Tuhan pasti luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi boleh tertanam di dalam hati kita. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih di hati anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan.
Biarlah mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka memiliki iman di dalam Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan, mereka memiliki kasih dalam hidup mereka. Jadikanlah mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu boleh terpancar dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, dan juga anak-anak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu beserta kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Adik-adik tetap semangat dalam sekolah minggu. Tuhan memberkati. Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Puji Tuhan, haleluya, bersyukur atas kasih Tuhan. Hai teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan, haleluya, gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan, haleluya, bersyukur atas kasih Tuhan.